Oke, assalamualaikum dulur. Waalaikumsalam. Kita hari ini datang ke peternakan ayam. Jadi ini teman-teman saya juga, teman-teman kuliah di Malang, mau berbagi tips dan cara beternak ayam yang baik untuk inspirasi kalian setelah kuliah mungkin atau setelah lulus sekolah nantinya. Ini teman saya yang kanan ini Sandi, yang kiri Andi. Monggo perkenalan langsung. Ya, assalamualaikum. Saya Andi Eko Sutomo. Saya temannya dari Bapak Fajar. Jangan bapak lah, mas lah. Dan saya Sandi Ahmad Zulkarnain. Usahanya peternakan ayam ini di wilayah mana? tepatnya di Samberjo, di Kecamatan Bangrejo. Bangrejo. Kalau Mas Sandi? Saya di Purworejo. Di Purworejo. Ini dua teman ya dari kuliah, lulus kuliah terus buka usaha bareng. Ya bukan bareng, punya sendiri-sendiri sekarang bahkan ya. Kalau boleh tahu sejarahnya kenapa kok milih peternakan ayam? Kan banyak, selain peternakan ayam ada peternakan sapi mungkin, atau langsung terjun ke sawah. Bahkan teman saya yang Sandi ini awalnya jurusan guru ya San ya? Ya, Sama seperti saya, guru pendidikan geografi. Terus memutuskan untuk berwirausaha buka kandang ayam. Ayo monggo, dari Andi dulu apa Sandi dulu ini yang cocok ini? Oke, saya dulu nggak apa-apa. Ya, awalnya ya saya milih peternakan broiler itu tepatnya dulu di tahun 2013 lah. Mulai bangun kandang itu ada di 2013 akhir, tapi ya itu estimasinya saya buka peternakan ayam broiler itu dikarenakan satu, waktu saya itu pernah belajar di Malang itu dulu kan pernah ada magang, itu saya tertarik gitu loh. Saya cari informasi, terus saya itu kok pertamanya saya itu orangnya jijian sebenarnya. Jijian ya. Terus habis itu, wah itu kok kotoran kok gini, ayam kan cenderung bau dan lain-lain. Terus habis itu saya tuh cenderung gimana ya? Ternyata ayam itu bisa ada dikembangkan teknologinya itu loh. Selain cuma kandang open house, ternyata sekarang ada closed house. Toh ibarat kita belum bisa buat kandang closed house yang memang biayanya begitu besar. Jadi kita akal jadi semi closed house lah. Kita ngikuti closed house, tapi sistemnya tetap open house. Yang penting bisa tetap performan ayam itu bisa tetap ditingkatkan lah. Kalau alasan dari yang itu tadi kenapa saya milih itu tadi, ya satulah, perputaran siklus ayam itu gimana ya, lebih cepat lah mungkin ya. Ada di 35 hari sampai 40 hari. Itu perkiraan sekian lah. Kalau di itu kayak sisi modal itu cenderung kita gini aja, modalnya mungkin kita bangun kandang, kita siapkan peralatan dan manajemen kita semua lah. Setidaknya sekarang kan udah ada kemitraan ayam broiler dan itu banyak banget pilihannya. Lah di segi dengan adanya kemitraan itu tadi kan terus kita itu bisa satu, kita dibiayai, kita bisa kerjasama. Jadi kita itu gampangnya gini, kita itu dititipin ayam lah. Kita nanti kerjasama bagian manajemen dan pemeliharaan itu kita. Jadinya nanti ketika ayam itu sudah mulai bisa dipanen, lah kita nggak bingung pasar. Pasarnya itu nanti ya kemitraan yang mencarikan. Otomatis mulai dari bibit kita udah disiapkan, mulai dari pakan kita juga udah disiapkan, mulai sampai obat-obatan. Terus kita nggak bingung ibaratnya kayak manajemen ayam itu gini. Seiring berjalan kita belajar, di sana ada PPL atau TS yang itu siap sedia membantu kita, mengarahkan kita dari kantor. Beliau diutus ke sini untuk gampangannya itu untuk memberi pengawasan dan memberikan pelajaran ke kita, biar kita itu gini, musim hujan atau musim panas itu pemeliharaan ayam beda-beda soalnya. Ketika manajemen musim hujan itu nanti begini, mengatasi kelembapan dan lain-lain. Itu nanti kalau musim panas itu begini, ketika kayak ayam kepanasan atau painting, itu nanti kan bisa menurunkan produksi. Lah, itu tadi PPL pasti mengasih pesan-pesan itu tadi. Jadi kita bisa mencikapi itu tadi
dari masukan dari PPL tadi, kita tinggal melaksanakan gitu aja. Intinya modalnya sangat sedikit ya. Maksudnya tinggal kita menyediakan tempat, Ya. terus kita bermitra, Ya. udah bisa jalan lah untuk Ya. peternakan ayamnya. Kalau Sandi, ayo monggo San, diceritakan awalnya. Ini teman saya ini dulu ini. Awalnya saya dulu kuliahnya juga sama Mas Fajar. Santai San, nggak usah kaku San. Lah kok Bercanda nggak apa-apa ini. apa ikut peternak ayam, dulunya juga ikut di sini memelihara ayam dan saya bangun Oh, sendiri. ikut Andi dulu ya, dulu Iya. ikut Andi ya. Ikut Andi. Terus untuk alasan-alasan yang lain juga sama. Untuk masalah peternakannya. Kenapa kok langsung ke ayam broiler? Kan kalau segi pendanaan atau modal kan enak ayam kampung mungkin. Kalau dari segi itu memang kalau ayam kampung itu memang ya kita memang cenderung mungkin kecil lah ya. Mungkin kita skala kecil. Kalau ibaratnya ayam kampung kita mengadakan modal sendiri. Kita dari segi pakan itu memang sendiri dan dari segi pemasaran kita juga sendiri. Kenapa kok saya milih ayam broiler? Ya dari segi itu tadi kan mulai dari bibit itu tadi kita sudah dijadwal dan untuk pemanenan kita juga sudah dibantu untuk memasarkan. Lah untuk yang permodalan awal memang ya lumayan lah kalau menurut saya sebagai peternak pemula lah. Itu tadi antara besar atau kecil tergantung sih. Kalau saya ya gimana ya, kalau kita itu sebenarnya bisa kok tanpa kita punya modal pun dari orang tua kita bisa. Dengan cara apa? Ya kita pinjam KUR UMKM ke perbankan. Itu tadi kita bisa buat kandangnya, kita bisa buat modal-modal awal lah. Modal terbesar itu tadi yang kita putar, yang ada di ayam, terutama dari segi pakan. Segi pakan kita itu habisnya banyak banget. Sedangkan satu sak pakan itu sekarang ada di angka 400-an. Satu sak. Iya, satu sak. Ketika kita habis 400 sak, nah, itu tadi kan 400 sak itu satu siklus atau satu panen atau gimana? ya, Berapa? satu siklus panen. Oh. Itu ayam berapa itu? Itu satu siklus panen itu di kisaran ayam 6.000. 6.400 sak pakan ya? Iya, sekitar 400 lebih itu. Hmm. Ya tergantung pilih panen muda atau panen tua. Kalau panen muda itu di kisaran umur 25 up lah, 25 bahkan sampai 29. Itu tadi mungkin habis pakannya nggak terlalu banyak. Kalau kita ngambil di panen tua katakanlah itu tadi panen tua itu bobot harus di atas 2 kilo. Ya 2,2 ke atas lah katakanlah. Itu tadi kita bisa sampai umur 40-an. Itu tadi habis pakannya otomatis ya lebih banyak gitu. Kalau dari segi obat-obatan ya PT sudah menyiapkan. Kalau sekarang itu cenderung kita itu diajari untuk lebih ke gimana ya, nggak terlalu sering menggunakan obat, jadi ditekan di manajemennya. Akhirnya gimana toh ayam ini biar nggak sakit atau gimana lah sebisa mungkin. Jadi minim obat-obatan masuk toh dari kantor itu kalau bisa kayak gitu. Masalahnya kan gimana ya, sekarang itu organik itu yang lagi ngetren soalnya. Ya. Kalau Mas Andi gimana ini untuk masalah manajemen kandangnya? Manajemennya sebenarnya sama Santai nih, bahasa semua. Jawa gak apa-apa San ya? Sama semua. Sama semua. Ya. Begitu aja sama semua. Jadi ini sebenarnya satu angkatan semua. Andi, Sandi ini juga teman. Cuma beda nasib saja. Mereka jadi pengusaha, saya jadi seorang guru. Terus tadi kan udah ada sistem kemitraan sama mandiri. Iya. Kenapa kok milih kemitraan? Kalau mandiri kan biasanya katanya untungnya lebih banyak kalau daripada mitra. Ya berhubung kita kalau ibaratnya sudah terjun di dunia nyata ini ya, Ya, kita dunia bilang yang bisnis nyata-nyata peternakan aja. lah. Kita akui lah kita sebagai peternak tradisional, bahkan kita peternak pemula. Kalau untuk lari ke ranah mandiri itu memang agak berat banget, terutama dari segi pembiayaan. Kita harus mengadakan biaya sendiri dan itu pun kita itu tidak ada cover, maksudnya kayak asuransi kalau ketika kita ada apa-apa atau gagal panen, amit-amit ya kalau itu kejadian, itu tadi kita bahkan kita bisa gulung tikar, kita malah menanggung hutang. Ketika kita bergabung dengan kemitraan itu tadi kan dari awal memang kita itu dikasih penyuluhan dengan PPL atau TS tadi, kita Dikawal terus dikawal terus, kita dikasih pembelajaran.
Itu tadi akhirnya kan setiap itu kan kepantau. Jadi ayam itu gampangnya ngomong itu dia bisa apa namanya itu ya, kira-kira hidup mulai awal sampai akhir. Iya, mulai hidup Barang melawan hidup sampai akhir itu kan sampai terbaca panen. terus. Akhirnya terbaca terus. Oh ini gini, ini waktunya gini gitu. Jadinya jangan sampai itu sampai kejadian gagal panen. Akhirnya ibarat terjadian terburuknya ya ini ya, terburuknya ketika kita kayak amit-amit itu gagal panen. Itu Gagal pun panen itu gimana? Mati semua atau ya sakit bisa, kena wabah? ya virus itu juga bisa, bahkan bisa mati satu kandang. Lah kalau mati satu kandang itu juga kita nanti kalau mandiri kan masnya tahu sendiri tuh, wah kayak gimana. Nangis ya. Iya, kalau udah sama kemitraan itu kita kan enaknya satu mas, kita itu gampangnya di backup. Jadi itu kita nggak menanggung rugi, malah kita itu kalau ibaratnya itu memang murni karena itu tadi karena musim ataukah karena bukan karena keteledoran kita, itu tadi kita masih dapat operasional untuk kedepannya lagi. Yang ini dihabiskan untuk dipanen segera, terus kedepannya itu nanti kita itu masih dikasih operasional untuk periode selanjutnya. Jadi kita itu periode selanjutnya jangan sampai kejadian lagi gitu. Jadinya otomatis kita itu juga meskipun kita kemitraan, meskipun kita aman tahu di backup kayak gitu, tapi ya hati-hati lah juga barang hidup. Kita juga harus memahami itu tadi. Jadi kalau siklus ayamnya, jadi kali jenengan ini neteskan sendiri atau udah beli atau dari mitranya sudah ada ayam dari kecil atau gimana? ya, Diceritakan mulai awal sampai panen lah. oh gitu. Nggih, ben tahu Kalau anak-anak ini. dari awal itu kita tahapnya satu, persiapan kandang dulu. Kita Persiapan sterilisasi, ya. kandang. Kandang harus dipastikan steril dulu. Kita semprot pakai desinfektan, kita bersihkan total. Nah itu tadi. Yang kedua, kita penyiapan DOC datang. Nggak mungkin DOC datang, ayamnya masih kecil, nggak mungkin selebar ini langsung, pasti diperkecil dulu. DOC itu apa? DOC itu bibit ayam yang masih kecil. Oh, bibit ayam yang Ya, masih kecil, baru menetas itu langsung dibawa ke sini. Oh, gitu. Jadi ada transportasi ke sini nanti dari PT langsung itu sudah kita terima bibit itu yang baru menetas masih kecil itu tadi. Terus penyiapan pemanas untuk suhu kandang ini tadi kan masih suhu ruang. Ketika kita menyiapkan pemanas itu untuk pengganti indukan. Kan waktu ayam kecil itu kan kalau kita tahu itu kan ayam kecil itu kan dirami ya kan, selalu dinaungi sama induknya. Sedangkan dia ini boleh dikatakan yatim piatu loh. Iya. Jadi kita harus menyiapkan pemanas untuk membantu dia itu enggak kedinginan, untuk menstabilkan suhunya dia. Itu tadi. Terus dari pakan kita juga menyiapkan, kita pantau terus 24 jam ayam ketika baru datang itu tadi. Kalau sistemnya itu kita udah menyiapkan itu baru datang itu ayam dalam bentuk box. Satu box itu isi 100, 101, 102 satu box. Itu udah dari kemitraan itu tadi, udah yang baru netas sudah dibawa ke sini. Jadi kita nggak bingung-bingung. Itu karena ikut kemitraan tadi udah disiapkan. Benihnya udah dikirim, kita tinggal eksekusi. Itu di hari pertama. Ya, dari pertama. Sampai umur berapa ayam? Pemanasannya? Ya, mulai awal sampai akhir lah, sampai panen. Oh iya. Mulai awal sampai panen itu tadi kalau kita ibaratnya ngambil di panen muda ya. Panen muda itu ada, itu di 1,3 sampai 1,6. 1 kilo, 1 kilo koma. Ya, 1 kilo koma yang tak maksud ini ya. 1,3 sampai 1,6. Itu tadi mangsa ayam muda. Itu kita juga nggak tahu soalnya mau dipakai apa PT, soalnya PT juga ada kebutuhan 1,3 sampai 1,6. Itu tadi kita diambil RPA langsung dari kantor. Jadi kita dipanen, itu tadi langsung masuk mobil, udah selesai. Kalau ayam muda. Kalau ketika kita panen di bobot yang diinginkan kayak di mangsa pasar yang beredar di pasar-pasar tradisional yang ada di sini sekarang, itu kan di atas 2 kilo. Nah kalau yang di atas 2 kilo itu dicapainya biasanya umur 35 hari sampai 40 hari tergantung. Jadi kalau meskipun kemitraan kita itu ikut kemitraan ya, kita juga tergantung dengan pasar kok. Jadi kalau ketika pasar ramai itu toh bisa 2 kilo pas itu
di sekitar umur 33, 32 itu sudah dipanen, Mas. Jadi ketika pasar sepi ya kita bisa sampai 43 sampai 45 hari, Mas. Itu tadi. Tapi resikonya kalau waktu di pasar itu tadi sepi, contoh gini, lagi ayam itu lagi meludak ibarat. Tapi ya nggak sering, Mas. Kadang tertentu aja, kejadian tertentu. Ibaratnya kayak momen Idul Adha itu kan kayak ayam itu harganya murah terus terlalu banyak itu ibaratnya. Itu tadi ya kita di sekitar umur 40 sampai 45. Itu tadi. Jadi fleksibel modelnya. Habis pakainya jelas lebih banyak di situ. Kalau Mas Andi gimana? Suka dukanya jadi peternak ayam ini? Tadi kan Mas Andi udah cerita banyak, Mas Andi diam Sama semua lah. Nah, pertanyaan saya untuk Mas Andi mungkin, kenapa kok jadi peternak ayam sih? Kan dulu jurusannya sama, jadi guru. Kenapa kok melenceng ke peternakan ayam? Kalau Mas Andi dulu jurusan apa? Dulu peternakan saya. Oh, peternakan masih masuk lah. Kalau Mas Andi ini gimana? Sedikit lah. Mungkin apa pengen nggak cocok ya. Oh, nggak cocok. Peternak aja cocok. Tapi ini udah berjalan berapa tahun kalau Mas Andi? Saya 3,5. 3,5 tahun ya. Kalau Mas Andi berapa tahun? Mulai berdirinya? Ya, mulai ternak ayam lah. Ternak ayam ya itu di sekitar 2014-an lah. 2014-an. Ya, Berarti 8 tahun. Iya, sekitar 14-an lah sampai sekarang ini. Senior. Ya, senior ya. Enggak lah. Berarti kan sudah merasakan suka dan dukanya. Suka dan dukanya gimana sih? Mungkin sukanya, mungkin keuntungannya dulu deh. Untungannya gimana? Peternak ayam. Kalau Mas Andi ini berapa toh jumlah ayamnya yang kandangnya itu? Alhamdulillah kalau sekarang ya di 7.000-an Mas ya. Di 7.000 ya? 7.000. Kalau keuntungan berapa itu kalau keuntungan? Ya ini kan bahas keuntungan dulu baru kerugian. Keuntungannya cukup lah. Cukup ya? Untuk operasional cukup. Ya, cukup. Padahal kemitraan ya? Iya, kemitraan. Ya, cukup, alhamdulillah. Kalau kerugian ini sampai mungkin pernah gagal atau gimana, boleh diceritakan ini? Oh, kalau masa kelam itu. Iya, masa kelam lah. Sampai kejadian lagi tuh. Dulu pernah itu kena virus ND. ND. Iya, itu ayam nyaris setengah kandang itu. Kalau itu enggak cepat dipanen, memang dulu itu bisa habis beneran. 3.000. Dulu saya itu gini, sejarahnya mulai gini. Dulu itu saya itu memelihara sebenarnya 2.500. Terus naik ke 3.000, naik ke 4.000, 5.000 sampai sekarang 7.000 ya berangsur lah gitu. Ya itu waktu kejadian itu dulu ada di 4.000 ekor waktu itu. Waktu itu kejadian virus ND dan itu dulu ya bukan cuma saya, teman saya juga ada yang kena waktu itu ND. Ya, memang di situ kerugian memang besar banget. Tapi ya itulah alhamdulillahnya satu, kalau kita ikut kemitraan kan kita nggak nanggung. Sedangkan kalau kita nanggung itu berapa puluh juta Mas itu Mas. Nah itu tadi. Kalau ketika kita mandiri ya saya nggak tahu lagi mau bilang apa gitu loh. Kalau Mas Andi mungkin dulu gimana? Dukanya lah. Pernah juga apa enggak? Pernah apa ini? Kena ND juga. Oh, ND juga. Pernah ini. Oh. Tapi seberapa dulu San? Apa separah Andi atau masih bisa take over? Sama seperti itu. Dan masanya sama waktunya itu? Iya sama. Oh, berarti hampir semua peternak kena itu? Iya waktu itu ya nggak semuanya lah. Oh. Khususnya di lingkungan yang paling dekat. Gitu. Yang berdekat? Iya. Maksudnya virus Mas. Apalagi bilang kalau sekarang itu virus ND kan katakanlah. Apalagi kita ngomong virus corona aja dari Cina bisa ke Indonesia. Ke Indonesia, apalagi antar kandang ya. Itu tadi. Oke, mungkin cukup itu. Tapi sebelum ditutup, mungkin ada saran dan pesan untuk anak-anak saya ya di sekolah ini. Ketika mau bikin usaha peternakan ayam itu, ini harus bagaimana dan seterusnya. Mungkin dari Mas Andi atau Mas Andi boleh menambah. Sandi dulu aja nggak apa-apa. Ini buat siswa-siswa saya ini sekolah ya, ini. Seniornya dulu. Ya, senior. Menurut saya ya satu pokoknya ada kemauan. Terus satu lagi kita itu jangan mungkin ya Dede kalau ada masih di sekolah mungkin ya itu masih mengenal. Ya saya juga pernah soalnya SMA dulu saya masih gengsi. Apalagi tadi di awal saya bilang di peternakan ayam saya dulu itu nggak mau kenal lah. Jijik, saya itu orangnya jijikan ya. Dulu itu kayak gitu.
berhubung saya sekarang gini di industri ini ya, gimana kita bisa menyikapi lah, kita tetap survive. Ibaratnya sekarang teknologi kan udah canggih. Dulu ayam itu bau, habis itu polusi lalat dan banyak banget itu. Sekarang bisa dikondisikan karena ada sistem closed house. Kalau bisa dilihat itu di sebelah sana itu ada blower penghisap. Di sini ada pendingin ya. Coba Mas lihat di sini nggak ada lalat sama sekali Mas nih. Kita di sini, Mas bau apa nggak di sini? Ya, aman. Nah, itu tadi. Kita bisa siasati lah Mas, intinya kayak gitu. Maksudnya satu ada kemauan, terus kedua modal itu sebenarnya nomor 2. Kalau kita ada kemauan, satu mau berdoa, pasti ada jalan keluar kok. Mau jadi apapun, peternak pun ataukah pedagang pun, jadi pengusaha apapun itu pasti satu ada kemauan dulu baru modal. Ketika kita coba ada modal dulu, coba mau usaha apa, pasti bingung. Kalau sekarang intinya ya itu tadi. Satu ada kemauan, terus jangan bosan. Namanya juga kita usaha pasti ada pasang surut. Namanya kita usaha juga sambil belajar soalnya. Jadinya jangan sampai berkecil hati atau bahkan kita itu sampai minder, jatuh. Jangan sampai. Yang penting satu semangat lah. Contoh kayak Mas Andi tadi ibaratnya kuliah jurusan geografi. Pendidikan Iya nggak masalah. Kita itu kuliah bukan karena kita itu ngejar jurusan kita kerja situ, bukan. Kita itu ilmunya. Kuliah itu membuat kita berpikir itu bisa lebih luas. Kita bisa memecahkan masalah dan kita satu lagi kita bisa menyikapi diri kita ke depan mau kemana sih. Itu tadi bukan kuliah itu kita jurusan ini terus ambil satu jurusan, nggak harus. Toh saya peternakan sendiri juga belajar teknik kok, nggak apa-apa. Itu tadi. Oke. Kalau Mas Andi, saran dan Sarannya tetap semangat. Gitu saja. Iya. Oke, saya ucapkan terima kasih waktunya sudah menyempatkan. Mungkin kalau ada saran dan ingin liputan apa bisa bisa komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe tentunya. Oke, saya akhiri dan terima kasih untuk Mas Andi dan Mas sama-sama. Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.